Aku awalnya mengira bahwa memiliki seorang sahabat yang sehidup semati sudah cukup bagiku di hidup ini. Namun tak pernah kusangka, di hari aku melahirkan, sahabat bayiku ini malah muncul di kamarku dan menukar bayiku dengan bayinya. Aku tidak mencegahnya, bahkan memilih untuk pura-pura tidak tahu. Shen Yu, dulu saat kamu dari kediaman jenderal menikah ke kediaman Adipati Zen, kamu mencampakkanku. Pelayanmu ini sama sekali tidak memedulikanku. Hingga akhirnya, aku harus menikah dengan tukang daging. Di luar kamu menganggapku saudara, tapi di lubuk hatimu, kamu menganggapku seperti sampah. Kalau sudah begitu, hari ini biarkan putriku menikmati segala kemewahan di kediaman Adipati Zen dan harta yang berlimpah ini, sedangkan putrimu, biarlah ikut denganku untuk hidup menderita. Nyonya, mengapa Anda keluar? Gunung ini tertutup salju tebal. Anda baru saja melahirkan nona kecil. Jangan sampai Anda masuk angin. Nona kecil badannya panas sekali. Cepat panggil tabib. Tabib di kediaman tidak berguna, bayi perempuan ini hampir tiada. Tapi aku tidak akan membiarkannya pergi. Aku akan pergi ke Gunung Tian, meminta pertolongan tabib sakti untuk menyelamatkannya. Nyonya, Anda sudah berlutut selama beberapa jam. Jika Anda terus berlutut, tubuh Anda tidak akan kuat menahannya. Salju malam menutup gunung. Pintu sekte tabib dewa tertutup rapat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tolong tabib sakti, selamatkan putriku. Guru tersentuh dengan kegigihan Nyonya untuk menyelamatkan anaknya, khusus membuka gerbang gunung. Silakan Nyonya ikut saya untuk menemui guru. Aku akan menjaga anak ini hingga dia dewasa, menjadikannya kebanggaan, kediaman Adipati Zen, dan dipenuhi dengan kehormatan. Ibu, jika hari itu ibu tidak berusaha keras memohon tabib sakti menyelamatkanku, maka tidak akan ada putrimu ini yang hari ini menjadi calon putri mahkota. Ibu menjaga Zhao Zhao, memang demi dirimu yang hari ini diliputi oleh kehormatan. Kak, Ibu angkat. Zhao Zhao, besok adalah hari pernikahanmu dengan putra mahkota. Ibu angkat sengaja datang kemari untuk menjengukmu, karena takut akan sangat sulit untuk bertemu lagi nanti. Jika ibu angkat ingin bertemu dengan Zhao Zhao nanti, bisa langsung datang ke kediaman putra mahkota. Tidak masalah. Begitu kamu menjadi putri mahkota dan melakukan kunjungan balasan ke rumah orang tua, ibu angkat pasti akan menunggumu di hari itu dan memberimu kejutan yang luar biasa besar. Terima kasih banyak ibu angkat. Tidak heran kamu bisa memenangkan hati putra mahkota. Penampilanmu ini benar-benar karya tangan seorang ahli. Benar-benar pantas menjadi putriku, begitu cantik dan berbakat luar biasa. Sangat berbeda dengan putriku yang satunya, Gou Mei, dasar sampah yang tidak berguna. Bahkan jika kamu dibawa pergi ke tempat hiburan malam, tidak akan ada yang mau dengan barang rongsokan sepertimu. Kenapa tidak belajar dengan benar? Kenapa merangkak di lantai seolah kamu sudah tiada? Shen Yu, perhatikanlah baik-baik. Bagaimana aku memberi pelajaran pada putrimu? Sudah susah payah aku membawamu keluar rumah, ternyata kamu sama sekali tidak tahu aturan. Kenapa tidak berlutut saat melihat nyonya dan nona muda? Rasakan, aku akan memberimu pelajaran. Beraninya kamu menghindar? Sudah cukup. Gomei memang pembawaannya pendiam. Dia tidak pandai bicara. Aku saja bahkan tidak mempermasalahkannya. Mengapa kamu harus begitu serius? Sungguh ikatan batin ibu dan anak yang luar biasa. Shen Yu, melihat anakmu dipukul dan diperlakukan seperti anjing olehku, pasti hatimu terasa seperti ditusuk-tusuk kan? Tapi, ini baru permulaan. Kakak mungkin belum tahu, sampah ini memang kurang didikan. Mumpung hari ini kamu ada di sini, pastikan kamu melihat dengan baik seberapa hebat caraku mendidiknya.
Berhenti. Besok adalah hari pernikahan Zhao Zhao. Kenapa kalian masih bertengkar dan berteriak di sini? Bersikap liar seperti itu sama sekali tidak pantas. Salam kepada Adipati Zengwo. Jika Nyonya tidak menganggapmu sebagai saudara, aku pasti sudah mengusirmu keluar rumah hari ini. Suami tidak perlu marah. Adikku mendidik anaknya. Tentu dia punya tujuannya sendiri. Sebaiknya jangan terlalu mencampuri urusannya. Wei Shu, jika kamu mau menghajarnya, hajarlah dia sekeras mungkin. Apa menurutmu aku benar-benar akan menghentikanmu? Sudahlah. Bagaimana persiapan semuanya? Masih kurang 1 tusuk konde emas. Adik kebetulan hari ini sudah menyiapkan sebuah tusuk konde emas untuk Zhao Zhao. Mana kotak kado yang kubawa keluar tadi? Bu, ini kadonya. Tidak berguna. Hal kecil saja tidak becus kau kerjakan. Jika ini menghambat pernikahan Zhao Zhao, apa kamu sanggup menanggungnya dengan nyawamu? Aku mengaku salah. Hal lain mungkin tak kupermasalahkan, tapi soal urusan Zhao Zhao, kita harus membuat perhitungan sampai tuntas. Ibu? Jangan, Bu. Gomei tahu kalau bersalah. Lancang kamu. Ibu. Tuan Adipati Zengwo, tolong jangan ikut campur. Barang rongsokan ini butuh pelajaran, dia pantas dihukum. Ibu angkat. Zhao Zhao, maafkan aku mengejutkanmu. Ini semua karena sampah kotor ini. Tunggu sampai ibu angkat pulang untuk memberinya perhitungan. Wah, cantik sekali. Kemari, biar ibu pakaikan sendiri padamu. Kamu akan segera menikah ke kediaman putra mahkota untuk membawa kehormatan bagi keluarga kita. Tentu saja kamu harus terlihat sangat terhormat. Benar saja. Zhao Zhao terlihat paling cantik memakainya. Terima kasih banyak Ibu angkat. Tusuk konde emas ini, aku rasa telah menghabiskan banyak keping perakmu, adik. Tentu saja menghabiskan banyak biaya. Tapi adikmu ini sudah mulai menabung sejak 16 tahun yang lalu. Hingga hari ini, mengeluarkan beberapa ribu dolar bukanlah apa-apa. 16 tahun yang lalu. Aku tidak menyangka kamu begitu penuh perhatian. Tetapi Zhao Zhao telah menerima kebaikan yang begitu besar darimu. Itu tidak terelakkan akan membuat orang lain berpikir seolah-olah Zhao Zhao adalah putri kandungmu sendiri. Anda bisa saja bercanda, Adipati Zengwo. Aku memperlakukan Zhao Zhao tentu saja seperti putri kandungku sendiri. Ibu, besok adalah upacara pernikahan Kak. Bisakah Ibu juga membelikan Gomei baju baru supaya tidak mempermalukan Kak? Aku memberikan tusuk konde emas untuk Zhao Zhao. Lalu kamu malah meminta sesuatu? Ingin ganti baju baru? Jangan harap. Bahkan, jika aku punya uang untuk membeli roti untuk memberi makan anjing, aku tidak akan memberikan pakaian baru kepada makhluk rendahan sepertimu. Kalau begitu, bisakah Ibu membantu Gomei untuk menjahit lubang-lubang ini? Dasar orang hina, kamu benar-benar tidak tahu diri. Kamu mau memakai pakaian baru, kan? Baiklah, akan aku buat kamu memakainya. Ibu jangan. Aku tidak mau baju baru, aku tidak mau memakainya. Wei Shu, jangan kamu pikir karena punya hubungan dekat dengan Nyonya, kamu bisa berbuat sesuka hatimu. Tuan Duke Negara, jangan ikut campur urusanku. Hari ini, aku akan menggunakan kesempatan ini untuk membuat makhluk rendah ini sadar akan posisinya. Bahkan membawakan sepatu Zhao Zhao pun dia tidak layak. Tolong, tolong. Istriku, Wei Shu adalah mantan pelayan pribadimu di kediaman jenderal dulu. Jika kamu tidak mendidiknya dengan benar, apa kamu akan membiarkannya berbuat semena-mena di kediaman Adipati Zen milikku? Suamiku, ucapanmu itu keliru. Sekarang Wei Shu adalah ibu angkat nona muda, kediaman Adipati Zen, dan juga sudah kuanggap saudari. Tidak ada istilah mendidiknya secara keras. Tuan Duke Negara jangan khawatir. Aku berjanji, tidak akan membuat keributan di kediamanmu. Nanti setelah pulang, aku akan buat dia tidak bisa berjalan. Zhao Zhao, pergilah ambilkan salah satu bajumu untuk dipakai oleh Gomei. Baik, Ayah. Tuan Duke Negara, identitas Zhao Zhao begitu terhormat, sedangkan Gomei hanyalah barang murahan. Membiarkannya memakai baju Zhao Zhao, itu adalah penghinaan besar bagi Zhao Zhao. Aku tidak keberatan. Aku yang keberatan. Zhao Zhao sayang. Maksud dari ibu angkat adalah, Gomei penuh dengan kesialan.
Memakai bajumu hanya akan merusak keberuntunganmu saja. Itu tidak akan terjadi. Bisa memakai baju milik Zhao Zhao adalah anugerah terbesar dalam hidupmu. Cepat berlutut dan berterima kasih kepadanya. Terima kasih Zhao Zhao, Kak. Beraninya kamu memanggil Zhao Zhao, Kak? Panggil dia Nona Muda. Terima kasih, Nona Muda. Kenapa kamu menangis? Zhao Zhao akan segera menjadi putri mahkota, tapi kamu malah menangis di sini. Benar-benar pembawa sial. Rasakan akibatnya jika tidak diam. Masih berani berpura-pura tidak berdaya ya? Jika begitu, aku akan menghabisimu sekarang. Jika kamu berbuat gila lagi, kelak kamu bukan lagi ibu angkat bagi Zhao Zhao. Dan aku tidak akan membiarkanmu melangkah masuk ke kediaman Duke sedetik pun. Jangan, Tuan Duke yang terhormat. Saya salah. Kalian berdua, bawa anak ini pergi dan biarkan tabib kediaman kita memeriksanya. Baik. Zhao Zhao, ibu angkat baru saja terlalu marah hingga membuatmu takut. Ini semua adalah kesalahan ibu angkat. Ibu angkat, bisakah Anda mulai sekarang tidak terus-menerus memukul Gaomei? Karena Zhao Zhao yang memintanya, dalam beberapa hari lagi, ibu angkat tidak akan memukulnya lagi. Saat hari kepulangan Zhao Zhao tiba, setelah segalanya terungkap, Gaomei si sampah rendah itu tidak akan lagi menjadi putriku, jadi aku tentu tidak perlu memukulnya lagi. Terima kasih banyak, Ibu angkat. Zhao Zhao, kenapa di tanganmu ada begitu banyak kapalan? Shen Yu, apa yang sebenarnya terjadi? Putrimu hampir saja kamu habisi. Tapi melihat ada sedikit kapalan di tangan putriku, kamu langsung membentakku seperti itu. Katakan, siapa yang sebenarnya putri kandungmu? Aku bersikap begini hanya karena terlalu mengkhawatirkan Zhao Zhao. Zhao Zhao sayang, apa yang sebenarnya terjadi dengan tanganmu? Ibu angkat, ini semua salahku. Aku yang bodoh. Kaligrafiku tidak pernah membaik. Maka aku terus-menerus berlatih, sampai muncul beberapa kapalan di tanganku. Zhao Zhao, kamu tidak perlu bekerja sekeras itu. Selama tinggal di kediaman Duk, kamu akan selalu hidup dalam kemewahan. Kini setelah kamu akan menjadi putri mahkota, kamu akan semakin bergelimang harta dan kemuliaan. Hal sepele seperti kaligrafi, cukup dikuasai sedikit saja. Jangan terlalu menyiksa dirimu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya, Ibu angkat. Aduh, hari sudah sore. Ibu angkat akan bersiap pulang dulu. Saat hari kepulanganmu nanti, ibu angkat pasti akan memberikan kejutan besar untukmu. Wei Shu, beberapa hari lagi saat kepulangan Zhao Zhao, aku juga telah menyiapkan kejutan untukmu. Saat itu tiba, jangan sampai kamu terlalu terkejut. Saat hari kepulanganmu nanti, ibu angkat pasti akan memberikan kejutan besar untukmu. Ibu angkat, kamu sangat baik padaku. Ini belum seberapa. Ibu angkat akan selalu baik kepadamu. Baiklah. Kalau begitu, ibu angkat pergi dulu. Tuan Duke Zhen, kakak permisi undur diri dulu. Wei Shu ini benar-benar sudah keterlaluan. Apa kamu sama sekali tidak melihatnya? Kenapa terburu-buru? Dia mendidik anaknya sendiri. Itu tidak salah. Jika bukan karena melihat dia adalah sahabat sejatimu, dan perlakuannya terhadap Zhao Zhao memang baik, aku pasti sudah menyeretnya untuk dihukum tadi. Suamiku, dulu saat keluarga kediaman jenderal aku tertimpa tragedi pembantaian, aku tidak melihatmu memiliki hawa keberingasan seperti ini. Kenapa membahas hal itu? Akhir-akhir ini aku sering bermimpi buruk. Aku bermimpi bahwa suamikulah yang menghabisi ayah dan ibuku, serta seluruh kerabat, kediaman jenderal aku. Semuanya musnah dalam sekejap. Bukankah suamiku merasa mimpi ini sangat konyol? Tentu saja konyol. Mana mungkin suamimu ini melakukan tindakan yang begitu keji dan durhaka? Sudahlah, suamimu masih ada urusan, aku pergi dulu. Karena itu mimpi, makanya terasa konyol. Lalu bagaimana jika itu bukan mimpi? Tuan Duke Zhen, Nyonya melahirkan seekor musang. Musang? Wanita hina, kenapa kamu melahirkan seekor musang? Mana mungkin? Tidak mungkin. Ini tidak benar. Mungkin ada seseorang yang menukar bayiku. Sudah kubilang sejak awal, Shen Yu adalah wanita terkutuk. Karena dia, langit pasti akan menjatuhkan hukuman kepada kediaman Adipati Zhen. Yan E,
Ini adalah pertanda buruk. Cepat buat perhitungan dengan wanita terkutuk ini. Habisi dia, habisi dia, habisi dia. Habisi dia, habisi dia. Habisi dia, habisi dia. Tidak, pasti ada seseorang yang menukar anakku. Katakan siapa? Itu kamu, Yan E. Kamu yang telah menukar anakku. Dan juga kamu, Wei Shu. Kamu juga ikut menukar anakku, malah memberiku seekor musang. Kamu ingin mencelakaiku. Omong kosong, jelas-jelas kamu wanita pembawa sial. Masih saja berani memfitnah sembarangan di sini. Tuan Adipati, saya mohon cepat habisi dia. Aku sudah tidak tahan melihatnya. Shen Yu. Dasar wanita penyebar fitnah dan pembawa sial. Pergilah ke haribaannya. Istriku, kamu kenapa? Tidak apa-apa. Hanya mimpi buruk. Suamiku, tidurlah kembali. Jangan terlalu banyak pikiran. Besok adalah hari kunjungan Zhao Zhao. Kita harus menjaga kesehatan untuk menyambut titik balik besar keluarga kediaman Adipati Zen kita. Sekarang istirahatlah. Baiklah. Yan I dan juga Wei Shu itu, besok Zhao Zhao akan berkunjung. Mimpi buruk yang berlangsung selama 16 tahun ini, sudah saatnya untuk berakhir. Selamat datang Pangeran Mahkota, selamat datang Putri Mahkota. Ayah, Ibu, Di mana Pangeran Mahkota? Pangeran Mahkota ada urusan mendadak di istana. Dia akan tiba sebentar lagi. Ayah, Ibu, mari kita duduk dan bicara. Baik, ayah ingin sekali mendengar ceritamu tentang apa yang terjadi belakangan ini. Ayo kemari. Zhao Zhao, Zhao Zhao. Ibu angkat. Biarkan dia masuk. Wei Shu, Zhao Zhao sekarang sudah menjadi putri mahkota yang terhormat. Meskipun kamu adalah ibu angkat dari Zhao Zhao, kamu tetap tidak boleh langsung memanggil namanya. Ya, benar. Ajaran Tuan Duk Zen. Memang benar. Saya tadi hanya belum terbiasa mengubah panggilannya. Tidak apa-apa, Ayah. Ibu angkat terlihat begitu terburu-buru. Sebenarnya ada urusan apa? Putri Mahkota masih ingat sebelum hari pernikahanmu? Ibumu pernah bilang punya kejutan untukmu? Aku ingat hal itu. Apa kejutannya? Wei Shu, jika ada kejutan, cepat keluarkan. Jangan bertele-tele di sini. Kalau begitu akan saya katakan langsung. Sebenarnya, Zhao Zhao adalah anak perempuanku, Wei Shu. Sedangkan Gou Mei adalah anak perempuan Nyonya Zheng Wo. Kak, kedua anak ini, kamu salah bawa selama 16 tahun. Sekarang aku sudah tahu kebenarannya. Aku hanya ingin mereka ditukar kembali. Aku harap Kak mengabulkannya. Tidak, ini tidak mungkin. Wei Shu, apa kamu sadar dengan apa yang kamu katakan? Tentu saja aku tahu. Setiap perkataanku adalah kenyataan, Tuan Duke Zen. Dan Kak, jika kalian tidak percaya, kita bisa melakukan tes-tetes darah. Tidak perlu. Apa yang kamu katakan memang benar. Zhao Zhao memang benar-benar anak perempuanmu. Kamu tidak meragukannya sama sekali? Istriku, apa kamu sudah gila? Aku tidak gila. Wei Shu tidak berbohong sedikit pun. Zhao Zhao memang anak dari Wei Shu. Ibu bukan seperti itu. Cepat katakan padaku bahwa ini tidak nyata. Caranya sangat mudah. Putri dari Adipati Pelindung Negara memiliki tahi, lalat merah di belakang telinganya. Di belakang telinga suamiku juga ada tahi lalat merah yang sama. Siapa di antara kalian yang merupakan Putri Adipati akan langsung terlihat jelas. Aku memilikinya sejak lama. Gome, ternyata benar-benar ada tahi lalat merahnya. Kalau begitu, berarti Gome inilah yang merupakan putri dari kediaman Adipati Pelindung Negara. Mengapa? Mengapa bisa jadi seperti ini? Cermin tembaga. Tidak. Bukan begitu. Bagus sekali. Tak kusangka, tanpa tes darah pun kenyataan sudah terungkap. Mulai hari ini kakak, Putri Mahkota adalah putriku Wei Shu, dan Gome sekarang dikembalikan kepadamu. Ibu? Karena ibu sudah tahu sejak awal bahwa aku adalah putri ibu, mengapa ibu tidak mengakuiku?
Mengapa ibu membiarkanku dipukuli dan dihina selama 16 tahun? Mengapa begitu? Ibu, ayolah bicara. Katakan bahwa akulah putri kandungmu. Bukan kamu. Shen Yu, sejak kapan kamu tahu soal ini? 16 tahun yang lalu, saat kedua bayi itu tertukar, aku sudah mengetahui semuanya. Wanita hina, mengapa kamu tidak mencegahnya? Kamu sudah tahu sejak lama. Kenapa tidak dari dulu saja? Menukar kedua anak itu kembali. Sepertinya sikap lembut dan anggunmu itu hanya kepura-puraan semata. Hatimu ternyata sangat kejam. Sia-sia saja aku berkorban demi kediaman Adipati Zen. Masa depanku yang cemerlang. Pikirkan tentang kediaman Adipati Zen. Butuh 16 tahun untuk mendidik Zhao Zhao hingga menjadi putri mahkota. Tidak disangka, dia ternyata tidak memiliki darah keturunan klan Yan. Shen Yu, kamu benar-benar tidak pantas menjadi seorang ibu. Bahkan lebih rendah dari binatang. Kamu pantas untuk dihukum mati. Sekarang kamu masih bisa tertawa. Apakah kamu tahu, hal ini akan memberikan nasib buruk pada kediaman Adipati Zen, yaitu kehancuran seluruh klan? Hari ini, jika kamu tidak memberiku penjelasan yang masuk akal, aku akan menghabisimu dengan pedang ini. Sejujurnya, aku Shen Yu juga menunggu saat ini, sudah menunggu selama 16 tahun. Semua jangan bergerak. Shen Yu, apa kamu ingin melakukan pemberontakan? Apa yang ingin kamu lakukan? Adipati Zengwo sepertinya lupa bahwa aku adalah putri kandung dari keluarga jenderal. Meskipun keluarga-keluarga Shenku telah dibantai 10 tahun yang lalu, selama aku, Shen Yu, belum tiada, maka keluarga Shen belum benar-benar hancur. Lalu, hari ini, aku akan menggunakan identitasku sebagai putri jenderal untuk membongkar wajah aslimu di depan umum. wajah asli? Sepertinya kamu lupa. Selama lebih dari 10 tahun ini, siapa yang memberimu ketenangan dan kemewahan? Gou Mei adalah anakmu, tapi dia bukanlah anakku. Jangan bicara sembarangan. Aku beritahu kamu, Shen Yu, atas tuduhan fitnah terhadap Adipati Zengwo, kamu tidak akan sanggup menanggung konsekuensinya. 16 tahun yang lalu, anakku ditukar oleh Wei Shu. Tapi sebelum Wei Shu menukarnya, sudah ada orang lain yang telah menukar anakku terlebih dahulu. Apa? Omong kosong. Bagaimana mungkin? Aku rasa kamu sudah gila. Diam kamu. Yan E. Shen Yu, kita telah hidup bersama selama 10 tahun lebih. Aku tidak tahu bahwa kamu punya kemampuan sehebat ini. Benar, waktu sudah lama berlalu, hingga Adipati Zengwo mungkin sudah melupakannya. Sebelum aku masuk ke kediaman Adipati Zen dulu, mendiang kaisar pernah memujiku. Memiliki bakat seorang jenderal besar. Omong kosong. Kulihat kau memang sudah merencanakan ini sejak lama, dan menyimpan niat jahat hanya untuk merusak nama baikku. Katakan, apa sebenarnya yang kau inginkan? Kau pintar sekali memutarbalikkan fakta. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Aku ingin kau katakan di depan semua orang ini mengenai hal yang telah kau lakukan saat aku sedang dalam masa persalinan. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Shen Yu, apa yang sebenarnya terjadi? Cepat katakan. Jika hari ini kau tidak menjelaskannya dengan jelas, maka masalah ini tidak akan selesai. Shen Yu, janganlah kau berulah. Kau tidak akan bisa memikul tanggung jawabnya jika sampai menghambat kepulangan sang putri mahkota. Dahulu, Adipati Zengwo generasi sebelumnya menjalin hubungan dengan kediaman jenderal. Dengan mengandalkan jasa para leluhur, ia memohon pernikahan pada Yang Mulia Kaisar. Ayahku sebenarnya tidak setuju, tapi karena takdir tidak bisa ditentang, aku dan kediaman jenderal pun harus mengalah. Lalu apa hubungannya dengan anak itu? Setahun setelah pernikahan besar, saat aku hampir melahirkan seorang anak, tiba-tiba aku mendengar sebuah rahasia besar. Kau, Yan E, beraninya kau menjalin hubungan gelap dengan Seli Raja Zhao, sampai membuat permaisuri pangeran mengandung anakmu. Apa? Shen Yu, perkataan ini jangan diucapkan sembarangan. Ini adalah masalah yang sangat besar. Apakah Nyonya menyadari akibat dari mengarang kebohongan? Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Hari ini kamu tidak punya bukti apapun, tapi beraninya menghina nama baikku seperti ini. Tentu saja, aku punya buktinya. Pelayan tua, apalagi yang kamu sembunyikan? Manajer Chen, pikirkan baik-baik sebelum kamu mengatakan apapun. Tuan, Nyonya, saya hanyalah seorang bawahan. Tolong lepaskanlah saya. Manajer Chen, segala hal yang terjadi saat aku melahirkan, kamu melihat semuanya dengan sangat jelas.
Aku ingin kamu di depan semua orang menceritakan semuanya satu persatu. Tidak perlu pedulikan Yan E. Setelah hari ini, kediaman Adipati Zen ini akan benar-benar lenyap. Dia Yan E juga akan habis hari ini. Apa yang kamu takutkan? Chen Yu, selama 10 tahun lebih ini aku tidak memperlakukanmu dengan buruk. Keributan yang kamu buat hari ini hanya demi menghancurkan hidupku. Bicaralah yang jujur, maka akan aku hadiahkan 100 emas. Jika kamu membual atau memilih diam, aku pasti akan membuat perhitungan denganmu. Nyonya ampunilah saya bicara, saya akan bicara. Manajer Chen, sebenarnya kamu itu bawahan siapa? Tuan, saya sungguh... Hal yang terjadi hari itu memang sangat aneh. Saya memang melihat semuanya dengan sangat jelas. Saya memang melihatnya dengan sangat jelas. Sudah selarut ini, siapa itu? Tuan, Semuanya dengarkan baik-baik. Bayi yang dilahirkan Nyonya hari ini adalah seorang perempuan. Bidan yang linglung itu telah melakukan kesalahan. Kalian mengerti? Baik, Baik, Kalian boleh pergi. Tuan membawa masuk seorang bayi, lalu membawa keluar bayi lainnya, kain bedongnya pun juga berbeda. Nyonya Weishu. Bukankah ini yang tadi dibawa masuk oleh Tuan? Yang tadi dia bawa masuk, bukan yang ini juga. Situasi pada hari itu memang seperti itu. Ini, apa maksud dari semua ini? Awalnya saya tidak terlalu memikirkannya, tapi keesokan harinya saya mendengar sebuah kabar. Kabar apa itu? Selir kediaman Pangeran Zhao baru saja melahirkan, tapi seorang putri kecil telah menghilang, dan tiba-tiba saja muncul seorang pangeran cilik. Ini, Alaminier, Hari itu, pangeran melakukan tes darah langsung untuk membuktikan garis keturunan, dan baru menyadari bahwa sang pangeran kecil bukanlah darah dagingnya, maka dia menghabisi anak itu beserta sang permaisuri. Jadi Adipati Zengwo, kamu menggunakan anak perempuan selir Raja Zhao untuk menukar putra dari Shen Yu? Apa? Shen Yu waktu itu melahirkan seorang tuan muda untuk kediaman Adipati Zen. Saya. Yan I, apakah kamu benar-benar melakukan hal itu? Jika benar demikian, kediaman Adipati Zen dan klan Yan tidak akan punya muka lagi untuk tinggal di ibu kota. Bukan hanya itu, berselingkuh dengan permaisuri adalah kejahatan besar. Sekarang malah membuat identitas putri mahkota tidak jelas. Ini, termasuk menipu Baginda Raja. Adipati Zengwo, apa kebenaran yang sebenarnya? Berikan penjelasan sekarang juga. Jika ada kesalahpahaman, kita bisa segera menyelesaikannya. Jangan sampai melakukan kesalahan besar yang tak terampuni. Kebenarannya? Tentu tidak seperti itu. Semua ini adalah perbuatan wanita kejam Shen Yu ini. Dan juga anjing tua ini. Semuanya adalah kebohongan belaka. Kalian ingin menghancurkan hidupku. Dengan menghasut orang-orang melalui kata-kata sesat. Aku akan menghabisimu. Yan E, biasanya kamu membanggakan diri sebagai orang yang tenang. Ternyata ada harinya juga kamu bisa kehilangan kendali seperti ini. Shen Yu, kamu bersusah payah mencelakaiku. Mana mungkin aku membiarkan diriku kau injak-injak. Hanya berdasarkan ucapan sepihak dari seekor anjing tua, itu tidak bisa dianggap sah. Masalah ini terlalu besar. Sama sekali tidak boleh diputuskan secara terburu-buru. Kesaksian manajer Chen, seorang diri, memang sulit untuk meyakinkan semua orang. Benar, ucapan sepihak memang sulit meyakinkan semua orang. Karena itu aku mengusulkan untuk melakukan tes darah demi membuktikan kebenarannya. Yan E, hari ini, aku dan kamu masing-masing melakukan tes garis keturunan dengan Goumei, segalanya akan menjadi jelas dengan sendirinya. Aku tidak mau tes, ini adalah jebakanmu. Kamu tidak ingin melakukan tes, atau kamu tidak berani? Shen Yu, bukankah kamu hanya ingin aku tiada? Keributan yang kamu buat hari ini, reputasi dari kediaman Adipati Zen, telah benar-benar hancur berantakan. Lebih baik kamu segera menghabisiku dengan pedang,
Setidaknya masih bisa menjaga nama baik kediaman. Kediaman Adipati Zen milikku. Kamu tidak berani tes garis keturunan? Itu berarti kamu mengakui tuduhan dari manajer Chen. Apakah kamu benar-benar melakukan hal keji yang tak termaafkan seperti ini? Kamu benar-benar sampah keluarga Yan. Jika hal ini benar adanya, maka masalah besar akan menimpa kita semua. Tindakan semacam ini bisa disebut sebagai pengkhianatan terhadap raja. Jika Zhao Zhao bukan putri kandung kediaman Adipati Zen, maka dia tidak mungkin menjadi putra mahkota. Jadi, aku adalah putri dari kediaman Adipati, bahkan merupakan putri dari kediaman pangeran. Bodoh, kenapa kamu malah senang? Keluarga kediaman Pangeran Zhao karena pemberontakan pangeran sudah dihukum habis seluruh keluarganya. Jika kamu adalah yatim piatu kediaman pangeran, kamu juga harus ikut dihukum. Tidak. Gomei tidak ingin tiada, Gomei tidak ingin menjadi putri, tidak ingin menjadi putri. Ini semua karenamu, kamu yang menyebabkan semua ini. Bagaimanapun masa lalu itu, Shen Yu, saat ini, apapun yang terjadi, sebaiknya jangan dibahas lagi. Tunggulah sampai kunjungan pengantin baru selesai. Aku, suamimu, berjanji padamu, pasti akan memberimu penjelasan yang memuaskan. Sungguh konyol. Aku, Shen Yu, hari ini ingin memperbesar masalah ini sampai ke hadapan keluarga kerajaan. Mana mungkin bisa berakhir begitu saja hanya dengan ucapanmu. Masalah besar. Jika Yang Mulia Putra Mahkota sampai salah paham bahwa aku dan mendiang permaisuri pangeran punya hubungan gelap, bukan saja aku akan tiada, tetapi juga semua orang yang hadir di sini, siapapun yang ada hubungannya dengan kediaman Adipati Zen, semuanya akan tiada. Kamu ingin membuat semua orang celaka. Ini akan menghancurkan kita semua. Baiklah. Karena kamu berselingkuh dengan sang putri dan menukar anakku dengan anak kediaman pangeran, apakah kamu mengakui perbuatanmu atau tidak? Pikirkan baik-baik sebelum menjawab. Istriku, bagaimanapun juga, kita sudah hidup harmonis selama belasan tahun. Aku sangat mencintaimu. Tegakkah kamu tidak memedulikan perasaan di antara kita berdua? Shen Yu, terlepas dari semuanya, masalah hari ini cukup sampai di sini. Jangan biarkan masalah ini terus membesar. Jika kamu mau merelakannya, sebagai pamanmu, aku sendiri yang akan memberi pelajaran pada Yan E. Diam. Kamu. Jika tidak mengaku, maka kamu tamat. Istriku, aku mengaku. Aku memang berselingkuh dengan sang putri. Memang aku yang menukar anakmu dengan anak sang putri. Apa? Apakah semua ini benar? Yan E? Oh Yan E, ternyata memang benar kamu mengkhianati Shen Yu. Kediaman Zen Gogong sudah hancur, sudah benar-benar hancur. Aku telah merencanakannya selama belasan tahun untuk menyakiti putri dari Shen Yu. Tak menyangka kenyataannya malah sekonyol ini. Baguslah kalau kamu mengaku. Karena aku sudah mengaku, maka jangan bahas masalah ini lagi. Kesalahan sudah terjadi. Saat ini, kita hanya bisa meneruskan rahasia ini. Oh ya, Jika putra mahkota mengetahui hal ini, seluruh keluarga kediaman Zen Guogong akan dieksekusi. Kamu sebagai Nyonya Zhengguo, tahu tapi tidak melapor, juga akan mendapat hukuman mati. Semua orang di sini juga akan terkena imbasnya. Tidak, aku dan Pangeran Mahkota saling mencintai. Dia tidak akan begitu kejam, dia tidak mungkin melakukannya. Shen Yu, berhentilah sekarang. Karena aku sudah mengungkapnya, aku tidak takut dengan apapun. Kebenaran, bagiku itu lebih penting dari apapun. Baiklah, jika kamu tidak takut mati, lalu bagaimana dengan orang-orang yang setia kepadamu ini? Apakah kamu juga tidak peduli pada hidup dan mati mereka? Jangan banyak bicara lagi. Masalah anak-anak sudah terungkap dengan jelas. Maka selanjutnya, mengenai pemusnahan seluruh anggota keluarga jenderal, kamu harus memberiku pertanggungjawaban. Lapor. Ada apa? Putra Mahkota sudah melewati gerbang Jinkue dan akan segera sampai di sini. Aku mengerti. Baik, Putra mahkota akan segera datang, aku sarankan kepadamu. Segera hentikan aksimu sekarang juga. Shen Yu, jangan bertindak lagi. Dalam hal ini, Yan E, yang bersalah padamu, kediaman Adipati Zen juga telah mengecewakanmu. Kami pasti akan memberimu kompensasi setelah ini. Benar sekali. Mari kita bicarakan nanti. Kita bicarakan ini nanti saja. Semuanya yang ada di sini, jaga mulut kalian baik-baik. Jika sampai terjadi kesalahan, itu adalah hukuman berat yang akan membuat kita kehilangan nyawa. Sudah kuduga, meskipun kamu tidak peduli dengan hidup dan matimu sendiri, kamu pasti akan peduli dengan nyawa bawahanmu. Shen Yu, kamu memang menantu idaman keluarga-keluarga Yan. Jika berhenti sekarang, semuanya akan baik-baik saja. Sudahlah, biarkan masalah ini berlalu sampai di sini. Zhao Zhao, kamu sekarang sudah menjadi seorang putri mahkota. Jangan pernah membocorkan masalah ini. Gomei, karena kamu adalah anak Adipati Zhengguo, kamu memiliki takdirmu sendiri. Setelah hari ini berlalu, aku pasti akan memberimu kompensasi.
Wei Shu, apa yang harus kamu lakukan? Tidak perlu aku beritahu lagi, bukan? Kecuali jika kamu ingin tiada. Semuanya, segera rapikan diri kalian. Bersiap untuk menyambut putra mahkota. Aku akan pergi membalut luka dulu, lalu berganti pakaian dan segera kembali. Berganti pakaianlah, agar nanti kamu bisa pergi dengan cara yang layak. Kamu masih belum mau melepaskanku juga? Kamu benar-benar ingin memperbesar masalah ini. Menghabisimu begitu saja rasanya terlalu mudah untukmu. Dengan membuat masalah ini menjadi besar, kamu akan dihukum, dan itu akan membalaskan dendammu pada Shen Yu. Sekaligus membalaskan dendam 130 anggota keluarga Shen milikku. Tragedi kemalangan yang menimpa keluarga Shen. Kamu mau melimpahkannya kepadaku juga? Teruslah bersilat lidah. Kebenaran tidak akan pernah berubah. Saat putra mahkota tiba nanti, semuanya akan terungkap dengan jelas. Baik. Shen Yu, sepertinya kamu ingin semua orang hancur bersamamu. Baik, jika kamu tidak memedulikan siapapun, bagaimana dengan dia? Zhao Zhao? Meskipun Zhao Zhao bukan putri kandung kita, tapi kita berdua telah membesarkannya selama 16 tahun. 16 tahun lamanya. Memelihara hewan pun pasti akan ada perasaan sayang. Apakah kamu mau menjerumuskannya juga? Putra mahkota tiba. Putra mahkota telah tiba. Selamat datang, putra mahkota. Apa yang terjadi? Sampai harus membuat keributan besar di kediaman Adipati Zen? Putra mahkota, ini hanyalah sedikit kesalahpahaman. Mari kita silakan duduk dahulu. Nanti, saya akan menjelaskannya satu persatu kepada putra mahkota. Ini masih disebut kesalahpahaman? Mana Zhao Zhao? Mengapa Zhao Zhao tidak ke sini? Salam, putra mahkota. Sepertinya masalah ini tidak sederhana. Apa kalian semua tidak bersedia bicara? Ayah mertua, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Sebenarnya apa yang terjadi? Ini. Melapor pada putra mahkota, masalah ini semua bermula dari Yan E. 16 tahun yang lalu berselingkuh dengan selir Raja Zhao dan melahirkan seorang putri, lalu kemudian menukar putra saya. Benar-benar kejadian yang sangat konyol. Apakah yang dikatakan ibu mertua benar? Tentu saja itu benar. Jadi maksudmu, Zhao Zhao bukanlah putri kandung di kediaman Adipati Zen, melainkan putri dari paman raja sang pemberontak itu? Putra mahkota, saya tidak tahu menahu soal hal ini. Saya tidak berniat membohongi Anda. Mohon putra mahkota jangan abaikan saya. Hari itu, setelah Yan E menukar anak saya dan anak permaisuri, wanita jahat Wei Shu ini juga menukar anaknya sekali lagi. Oleh karena itu, Zhao Zhao adalah putri dari wanita jahat Wei Shu, sedangkan Gou Mei adalah putri kandung dari mendiang permaisuri. Adipati Zhengguo, apa masih ada yang ingin kau katakan? Putra mahkota, saya difitnah. Mohon putra mahkota membela saya. Sepertinya semua ini memang benar terjadi. Yan E, tahukah kau hukuman apa yang pantas untuk perbuatan ini? Putra mahkota, saya difitnah. Adipati Zhengguo, sepertinya gelar bangsawamu yang turun-temurun ini ternyata didapatkan dengan terlalu mudah. Saat ujian kerajaan dulu, kau bahkan tidak bisa lulus sebagai sarjana. Dan sekarang saat aku menuntut keadilan, apa kau hanya bisa mengatakan kata fitnah saja? Yang mulia putra mahkota, segalanya, semua ini adalah Shen Yu yang memutarbalikkan fakta. Dia salah paham, mengira kehancuran kediaman jenderal adalah perbuatanku, makanya dia ingin menghabisiku. Kamu pun tahu ini hukuman berat? Tindakan ini sudah menipu kaisar? Zhao Zhao seharusnya menjadi putri mahkota dari keturunan sah kediaman Adipati Zen, tapi sekarang dia malah menjadi anak selir. Bagaimana aku harus melapor pada Yang Mulia dan memberi penjelasan pada para pejabat? Yang mulia putra mahkota, Anda tidak mempercayaiku sedikit pun, malah lebih percaya pada wanita kejam ini. Jika putra mahkota tidak percaya, aku dan Yan E bisa melakukan tes darah masing-masing dengan kedua anak ini. Baiklah. Sayangnya Yan E tidak akan berani. Yan E, apakah kamu berani melakukan tes darah? Hamba. Sudahlah. Masalah ini akan kuserahkan pada kuil Dali dan pihak berwenang untuk memutuskannya. Jika ini terbukti benar, ayahanda, kaisar akan memberi hukuman. Yang mulia putra mahkota, saya mengakui kesalahanku, tapi bagaimana dengan dia? 16 tahun yang lalu, dia sudah tahu kalau bayi itu ditukar. Begitu juga Wei Shu, dia juga terlibat. Apakah kalian berdua mengetahuinya? Saya tidak tahu. Sungguh, saya tidak tahu. Saya mengetahuinya. Karena sudah tahu, dosamu makin bertambah.
pengawal, bawa Yan E dan Shen Yu untuk diamankan. Baik, Yang mulia, putra mahkota. Ayahku ibu hanya sesaat tidak sadar. Mohon beri keringanan hukuman. kita sudah menjadi suami istri. Aku tidak ingin bertindak keras padamu. Minggirlah. Minggir. Di sini sudah bukan tempatmu lagi bicara. Yang mulia putra mahkota, apakah masih ingat identitas saya? Kejahatan menipu kaisar, identitas apapun tidak akan berpengaruh. Lalu, bagaimana jika saya memiliki medali emas pengampunan ini? Bagaimana mungkin kamu memiliki medali bebas hukum? Medali emas pengampunan ini adalah pemberian dari mendiang kaisar untuk menghargai leluhur keluarga-keluarga Shen saya atas jasa militer mereka yang besar. Shen Yu, kamu ternyata memiliki medali emas pengampunan? Ini benar-benar luar biasa. Keluarga kediaman Adipati Zen saya akhirnya selamat. Karena Nyonya punya medali emas pengampunan, kami semua tidak akan ikut dihukum. Shen Yu. Ah tidak, maksudku Nyonya. Kenapa sebagai suamimu, aku selama ini tidak tahu kalau kamu punya medali pengampunan? Nyonya, karena sekarang kamu punya medali itu, maka kamu bisa melindungi kediaman Adipati Zen. Benar sekali, medali pengampunan pemberian kakek kekaisaranku ini memang bisa membuat kediaman Adipati Zen terhindar dari hukuman tiada satu kali. Siapa bilang aku akan membebaskan mereka? Keadaanmu yang sekarang ini adalah perbuatanku sendiri. Masih punya muka kamu memintaku menolongmu? Nyonya, dulu memang aku sebagai suamimu bersalah kepadamu. Untuk sisa hidup ke depannya, aku berjanji, pasti akan memperlakukanmu 100 kali lipat lebih baik lagi. Aku sangat ingin kamu tiada. Mana mungkin ada kata sisa hidup ke depannya. Karena kamu sudah menipu kaisar, nanti saat kamu di akhirat, aku pasti akan membakar uang kertas untukmu. Wanita kejam, kamu ingin aku tiada? Aku akan membuatmu tiada duluan. Kamu akan mendapat balasan yang mengerikan. Yang mulia putra mahkota, izinkan saya bertanya. Apakah Yan E akan dihukum tiada? Apakah itu penting? Itu sangat penting. Bolehkah aku tahu alasannya? Belasan tahun yang lalu, seluruh anggota keluarga kediaman jenderal saya, sebanyak 130 orang lebih, semuanya pergi berperang untuk membasmi Xiongnu di utara. Namun di tengah jalan diserang, dan seluruh pasukan hancur. Apakah Yang Mulia Putra Mahkota tahu soal kejadian ini? Benar sekali, keluarga kediaman Shen adalah pahlawan yang setia. Sayang sekali, semuanya tiada. Tapi apa hubungannya hal itu dengan keharusan Yan E untuk dihukum? Mungkinkah Yan E bekerja sama dengan Xiongnu yang menyebabkan para pahlawan keluarga Shen seluruhnya tewas dalam pengabdian? Benar, hal ini saya dengar dengan telinga saya sendiri. Jenderal, apa yang membuatmu datang berkunjung larut malam begini? Adipati Zengwo, tempo hari informasi yang kamu kirimkan padaku sangat membuahkan hasil. Kamu menghancurkan keluarga kediaman jenderal dari kerajaan Yan dan keluarga Shen, seluruh 130 orang lebih anggotanya, semuanya telah tiada. Tidak hanya menyelesaikan krisis suku Xiongnu saya, tapi juga membiarkan kami memusnahkan keluarga Shen, musuh besar yang paling berbahaya bagi kami. Jenderal terlalu memuji. Saya hanya menjalankan tugas karena sudah dibayar. Kediaman Adipati Zen telah sampai di generasiku, dan kini telah menemui ajalnya. Jika tidak, aku tidak akan berurusan dengan bangsamu, Xiongnu. Ini 5.000 dolar perak. Apa maksud jenderal dengan ini? Masih ada satu orang di kediaman keluarga Shen yang belum tiada. Aku ingin kamu menghabisinya sepenuhnya. Kamu. Anda? Bukankah Anda terlalu waspada? Shen Yu adalah istri sahku, mana mungkin aku menghabisinya. Lagi pula, dia hanyalah wanita yang hanya menguasai bela diri. Dasar untuk kebugaran. Apakah kerajaan Xiongnu yang besar masih takut padanya? Kamu, Adipati Zengwo, sepertinya tidak tahu. Kerajaan Yan dan tentara keluarga Shen terhadap kita tentara Xiongnu, seberapa besar pengaruh mereka. Lebih baik waspada dalam segala hal. Dia adalah istri sahku. Kamu harus menambah uangnya. 10.000 dolar. Adipati Zengwo, bisakah kamu mulai bertindak? Jangan khawatir, Jenderal. Kelak istriku tidak akan pernah muncul lagi di medan perang. Yang aku inginkan adalah dia tiada. Dalam 3 hari ke depan, jika dia belum tiada,
Kabar bahwa kamu, Adipati Zengwo, bersekongkol dengan kerajaan Xiongnu kami, akan sampai ke telinga kaisar kerajaan Yan. Suamiku, mengapa kamu tiba-tiba bangun? Aku merasa agak gelisah, tidak bisa tidur. Kalau begitu, suamiku perlu lebih banyak beristirahat. Ya, kamu istirahatlah dulu. Aku ingin berkeliling kediaman sebentar. Baiklah. Yan E, ternyata tambahan uang perak di rumah ini datangnya dari hal ini. Kamu menukar anakku, membuat anakku tiada, lalu membuat seluruh anggota keluarga Shen tiada. Aku akan membuatmu menderita tanpa pengampunan. Awalnya aku ingin langsung menghabisi Yan E, tapi tidak lama kemudian, Jenderal wanita Xiongnu malam itu bertemu dengan inspektur kerajaan dari Great Yan. Lalu ia mengakhiri hidupnya dengan racun, sehingga Yan E pun membatalkan niatnya untuk menghabisiku. Apakah Anda punya bukti untuk membuktikannya? Tidak ada. Shen Yu, itu tidak mungkin. Kediaman Adipati Zen kita adalah keturunan pahlawan yang setia. Mana mungkin melakukan pengkhianatan seperti itu? Yang Mulia Putra Mahkota, saya tidak berani berharap hal ini terungkap seluruh kebenarannya. Hanya memohon agar Yan E dihukum mati. Jika hal ini tidak terbukti benar, Yan E belum tentu akan dihukum mati. Berkat jasa leluhurnya, ayahanda mungkin akan mengampuninya. Tentu saja, dosa menipu kaisar adalah kejahatan berat. Dia juga mungkin akan dihukum mati di gerbang Wumen. Jika Yan E tidak tiada, maka aku sendiri yang akan menghabisinya. Jika Yan E tidak tiada, aku sendiri yang akan turun tangan. Apa menurutmu medali emas bebas hukuman milikmu bisa digunakan selamanya? Saya tidak berani berpikir demikian. Apa yang tidak kamu berani? Sudahlah, masalah ini biarkan ayahanda kaisar yang memutuskan. Kamu mungkin tidak perlu turun tangan sendiri. Kalau begitu, saya akan menunggu kabar baiknya. Selanjutnya, kalian semua dilarang meninggalkan kediaman Adipati Zengwo selangkah pun, tunggulah perintah selanjutnya. Yang Mulia Putra Mahkota, kami semua ini tidak bersalah. Jika kalian tidak memohon ampun, mungkin masih ada secercah harapan. Jika kalian hanya tahu cara memohon ampun dan takut akan kematian, aku sebagai Putra Mahkota akan segera menghabisi kalian, dan kalian akan tiada dengan sia-sia. Yang Mulia Putra Mahkota, Zhao Zhao adalah putri saya. Anda dan Zhao Zhao saling mencintai, tentu tidak akan terpengaruh oleh badai ini. Dia akan tetap menjadi permaisuri Anda, kan? Yang Mulia Putra Mahkota. Zhao Zhao, aku tadinya berniat menjadikanmu permaisuri, kelak jika aku naik takhta, kamu akan menjadi ibu dari negara ini. Yang Mulia. Namun keluarga kekaisaran memiliki martabat, pernikahan kita sudah tidak sesuai aturan, mulai sekarang kamu adalah rakyat biasa, aku akan meminta ayahanda kaisar menyusun surat perceraian, dan memberimu beberapa kompensasi. Yang Mulia Putra Mahkota. Anda? Apakah Anda setegak ini? Lancang, jika aku terjebak dalam urusan asmara, bagaimana aku bisa naik takhta nanti? Karena menganggapmu bodoh, kali ini aku lepaskan kamu. 16 tahun perencanaan dan penantianku. Belum sempat membalas dendam pada Shen Yu. Dan juga belum mendapatkan kemuliaan sebagai ibu mertua dari kaisar. Shen Yu, ini semua salahmu. Kamu telah mencelakaiku. Masalah ini tidak mungkin berakhir begitu saja. Masalah hari ini berakhir di sini. Nyonya, Anda lolos dari musibah ini berkat medali emas itu. Tetapi urusan hari ini, aku akan melapor sejujurnya kepada ayahanda kaisar. Jika ada panggilan, Anda tidak boleh menolak. Mendali emas bebas hukuman ini, sejak awal diberikan padaku saat aku menikah dengan Adipati Zengwo. Diberikan oleh mendiang kaisar sebagai kompensasi bagiku. Jika Yang Mulia Kaisar ingin memberi hukuman, atau ingin menarik kembali mendali ini, saya tentu saja akan patuh. Ternyata lidahmu cukup lihai. Dengan penjelasan seperti itu, bagaimana mungkin ayahanda kaisar menariknya? Sudahlah, aku akan segera ke istana menemui ayahanda kaisar. Kirim orang untuk mengawasi hidup dan mati Yan E. Baik. Rapikan barang-barang, kita kemas dan pulang ke rumah. Nona, maksud rumah itu adalah? Kembali ke kediaman jenderal. Para leluhur di atas,
Aku Shen Yu hari ini sepenuhnya memisahkan diri dari kediaman Adipati Zen dan kembali ke kediaman jenderal. Hari ini aku memberitahukan kepada leluhur. Aku Shen Yu pasti akan membangkitkan kembali kejayaan keluarga kita. Bangkitkan kejayaan. Bangkitkan kejayaan. Bangkitkan kejayaan. Ayah, ibu, pembunuh kalian di masa lalu, Yan E, akan segera dijatuhi hukuman. Jika dia tiada, maka anggaplah putri tidak berbakti ini telah membalaskan dendam bagi keluarga Shen. Jika dia tetap hidup, putrimu pasti akan turun tangan kembali. Nona, besok Yang Mulia akan memutuskan hidup dan mati Yan E. Baiklah. Mari kita tunggu sampai besok. Ibu, Kamu menemuiku hari ini? Ada urusan apa? Ibu, aku bukan ibumu. Ibumu adalah Wei Shu. Ibu sudah membesarkanku selama 16 tahun, mana bisa begitu saja mengabaikanku. Di dalam hati Zhao Zhao, ibu selamanya adalah ibunya Zhao Zhao. Kumohon ibu jangan buang aku. Jika kamu masih menganggapku ibumu, lalu bagaimana dengan ibu kandungmu, Wei Shu? Bagaimana perasaan dia nantinya? Dia tidak layak menjadi ibuku. Ibu, tidak peduli apakah hari ini ibu masih bersedia menjadikan aku putrimu atau tidak. Di dalam hati Zhao Zhao, ibu akan selalu menjadi ibunya Zhao Zhao. Yan Zhao Zhao, dari mana saja kamu? Ibu angkat, hanya karena aku bukan lagi istri pangeran. Apakah kamu tega memperlakukanku seperti ini? Memperlakukanmu seperti ini? Masih memanggilku ibu angkat? Sekarang akulah ibumu. Sekarang, aku adalah ibumu. Kamu tidak pantas menjadi ibuku. Dasar kamu orang yang tak tahu terima kasih. Dulu, demi membuatmu menikmati kemewahan dan kekayaan, aku bahkan rela menukarmu dengan putri sampah Shen Yu itu. Sekarang setelah kebenaran terungkap, bukannya berterima kasih kepadaku, malah menyalahkanku. Demi aku, kamu melakukannya demi dirimu sendiri kan? Kamu hanya iri dengan kehidupan dan latar belakang ibuku, sengaja menjebak ibuku, sehingga menukarku dengan Gomei. Dasar rendahan, beraninya kamu menilaiku seperti itu. Lihat saja, aku akan menghabismu. Apakah biasanya kamu menyiksa Gomei seperti ini? Ini belum ada apa-apanya. Aku menyiksa Gomei, selalu dengan pukulan yang sangat kejam. Dan kamu masih memiliki nilai terakhir? Tusuk konde emas ini, kamu sudah tidak pantas memilikinya. Aku akan mengambilnya untuk digadaikan. Aku sama sekali tidak peduli. Lalu, perhiasan emas dan perak yang diberikan putra mahkota, semuanya harus menjadi milikku. Benda-benda duniawi seperti ini, hanya orang sepertimu yang menganggapnya begitu penting. Jangan berpura-pura di hadapanku. Kamu menikmati kemewahan selama 16 tahun, tahukah kamu betapa susahnya hidupku? Aku bahkan harus menabung di tengah penderitaan, hanya untuk membeli tusuk konde emas ini. Sayangnya, perencanaan selama 16 tahun, akhirnya berakhir sia-sia. Sekarang aku sudah tidak punya nilai untuk dimanfaatkan lagi. Kamu boleh pergi. Tidak. Kamu masih memiliki nilai terakhir. Aku sudah menjualmu ke rumah hiburan, dan mereka sedang mencarimu kemana-mana. Apa? Aku merencanakannya selama 16 tahun, membuatmu menguasai seni dan sastra, bahkan membuatmu menjadi putri mahkota selama beberapa hari. Wawasanmu, bakatmu, serta kecantikanmu, itulah seluruh nilaimu. Rumah hiburan itu menawarkan $10.000 untuk membelimu. Wei Shu, kamu benar-benar iblis. Katakan apapun sesukamu. Kamu tidak tahu bahwa para tuan di rumah hiburan itu tahu bahwa kamu pernah menjadi putri mahkota, dan mereka sangat ingin melayanimu dengan baik. Wei Shu, ternyata Yan Zhao Zhao putri mahkota ada di sini. Aku baru saja akan memberitahu kalian. Baiklah, seret dia ke rumah hiburan. Para tamu agung itu sudah tidak sabar lagi ingin mencicipi rasamu.
Lepaskan aku. Lepaskan aku. Mengapa kamu memukulnya? Jika kamu menyakiti wanita yang dibeli seharga 10.000 keping perak ini, apa kamu sanggup bertanggung jawab jika nanti dimintai pertanggungjawaban? Seret dia. Berhenti. Lepaskan dia. Shen Yu, Ibu, Nyonya adalah Pemilik kediaman jenderal, apa kamu tidak bisa melihat? kediaman jenderal sudah lama kosong. Kalian sekelompok pencuri wanita yang merebut tempat orang lain, bukannya bersembunyi, malah berani keluar berlagak pahlawan? Kupikir kamu. Ini, Nyonya, jangan emosi. Kami hanya menjalankan perintah. Aku akan memberimu 10.000 keping perak. Berikan pada bosmu. Lalu lepaskan orang itu. Baik. Pergi, cepat pergi. mengapa Shen Yu suka ikut campur? Yan Zhao Zhao sudah bukan putri Anda lagi, mengapa Anda ikut campur? Siapkan uang kertas $10.000. Lalu barang pemberian putra mahkota itu kembalikan kepada Zhao Zhao. Apa kamu mengerti? Atas dasar apa? Atas dasar apa? Atas dasar bahwa saat ini, aku bisa menghabisimu dengan sangat mudah. Baik, akan segera kulakukan. Weishu, jangan macam-macam. Shen Yu, aku sudah merencanakannya selama 10 tahun lebih. Kamu tidak bisa membiarkanku tidak mendapatkan apapun, kan? Kamu bisa mendapatkan jalan menuju akhirat dan semangkuk sup pelupa. Kamu, Shen Yu, jangan pancing aku. Jangan katakan padaku bahwa kamu tidak punya perasaan sedikit pun pada Yan Zhao Zhao. Seperti yang dikatakan Yan E. Kamu membesarkannya selama 16 tahun, bahkan seekor anjing pun akan ada ikatan emosional, apalagi dia itu manusia. Aku sungguh tidak melihat dengan benar, berurusan dengan sampah sepertimu, dan mengangkatmu sebagai saudara. Sungguh konyol. Berhenti membicarakan semua itu. Apa yang tadi kamu katakan, tidak mungkin aku berikan. Selain itu, aku mau 100 keping emas. Selama kamu berikan itu, sejak saat itu kita tidak berhutang satu sama lain, dan jangan pernah bertemu lagi. Baiklah, kalau begitu jangan pernah bertemu lagi. Ternyata itu kamu? Weishu, aku sudah lama ingin membuatmu tiada. Pergilah selamanya. Tapi aku sudah membesarkanmu selama 16 tahun. Tapi kamu malah membalas budi dengan air tuba? Diam. Kamu hanya menganggapku sebagai hewan peliharaan yang bisa disiksa sesukamu. Masih berani bicara soal budi? Pergilah ke neraka. Dan kamu juga, Shen Yu. Kamu juga harus habis. Dulu, kamu seharusnya bisa mencegah semua ini terjadi, tapi kamu tidak melakukannya. Saat aku disiksa oleh Weishu, kamu hanya melihatku dengan acuh tak acuh. Shen Yu, kamu benar-benar wanita kejam. Apa hubungannya semua ini dengan Nona? Jika bukan karena Nona saya yang berkali-kali memberimu obat, memberimu selimut dan pakaian tebal, kamu pasti sudah tiada ratusan kali dari dulu. Kalau begitu lebih baik biarkan aku pergi untuk selamanya lebih awal. Shen Yu, kamu kehilangan putramu karena Yan E, itu adalah ganjaran yang setimpal. Kenapa diam saja? Jangan berpura-pura. Sudah bicaranya? Kalau sudah, pergilah. Orang-orang dari kantor pengadilan pasti akan segera datang untuk menangkapmu. Terimalah pembalasanku. Aku tahu kamu tidak berani menghabisiku. Tapi aku berani menghabisimu dan berani menghabisi kalian semua. Semalam aku sudah mendatangi kediaman jenderal dan aku sudah menaruh racun di dalam sumur. Shen Yu, tunggulah sampai ajal menjemputmu. Baru saja kamu sudah sarapan, maka dari itu bisa kapan saja racun itu bereaksi. Air sumur di kediaman jenderal sudah 6 tahun, tidak pernah digunakan siapapun. Kami semua tidak pernah menggunakan air sumur itu. Shen Yu, aku pasti akan membuat perhitungan denganmu. Gara-gara kamu telah menghancurkan segalanya. Mari kita pergi. Omong kosong. Kenapa? Kamu takut padaku? Bukan karena aku takut padamu.
Jika kamu memang merasa takut, maka tinggalkan kediaman jenderal atas kemauanmu sendiri. Lan Er akan menemanimu untuk mengambil kembali anugerah dari putra mahkota dan juga akan menebus surat kontrakmu dari tempat itu agar kamu bebas. Ibu, Zhao Zhao seumur hidup tidak akan pernah menikah lagi. Hanya ingin melayani di sisi ibu. Mohon ibu mengabulkannya. Berdirilah dulu. Jika ibu tidak setuju, maka Zhao Zhao tidak akan pernah bangkit. Kamu tahu bahwa aku paling tidak suka diancam oleh orang lain. Zhao Zhao tidak sedang mengancam. Ibu, bagi Zhao Zhao, ibu adalah satu-satunya kerabat yang tersisa di dunia ini. Saya mohon ibu jangan membuang Zhao Zhao. Jika itu keinginanmu, kelak menetaplah di kediaman jenderal. Kelak kamu hanyalah Nona Zhao Zhao dari kediaman jenderal, sekaligus tidak diizinkan memanggilku ibu lagi. Ini, jika kamu tidak bersedia, maka pergilah. Baik. Ibu. Nyonya. Nona, gawat. Perintah Yang Mulia Kaisar terhadap Yan E sudah turun. Cepat katakan. Yang Mulia mengingat jasa leluhur dari kediaman Adipati Zen dan mempertimbangkan pengaruh Nona Zhao Zhao serta pernikahan dengan putra mahkota terhadap wibawa keluarga kerajaan. Beliau ternyata hanya menurunkan status Yan E menjadi rakyat biasa, bahkan sekarang dia sudah dibebaskan. Apa? Bagaimana mungkin dia dibebaskan? Tidak perlu panik. Wibawa keluarga kerajaan adalah yang paling utama. Tindakan dari Yang Mulia Kaisar sudah bisa kita perkirakan sebelumnya. Lalu apa yang harus kita lakukan, Nona? Yang Mulia ingin Yan E tiada, tapi tidak ingin melakukannya sendiri. Tara, mungkin Yang Mulia kita ini ingin menggunakan tanganku untuk menghabisi Yan E. Kalau begitu, ayo kita segera temui Yan E. Tidak perlu. Dia sendiri yang akan datang menemui kita. Siapa itu? Ada pembunuh? Dasar wanita kejam. Lindungi Nona Zhao Zhao. Ibu. Ibu. Nyonya. Nyonya, saya hanya tidak sengaja tersesat jalan. Saya mohon biarkan saya pergi. Yan E, kita telah bersama selama belasan tahun sebagai suami istri. Apa menurutmu? Aku tidak bisa mengenalimu. Shen Yu, ternyata kamu sudah lama menungguku di sini. Aku cukup memahami sifatmu. Biarkan aku pergi. Aku berjanji akan meninggalkan ibu kota dan tidak akan pernah kembali lagi. Apa kamu pikir ucapanmu masih bisa dipercaya? Apa kamu pikir kamu masih bisa dipercaya? Kali ini aku serius. 16 tahun yang lalu, saat aku baru masuk ke keluarga kediaman Adipati Zen, kamu sudah menggunakan nada bicara yang sama untuk mengucap sumpah. Istriku, apa maksudmu? Suamiku? Sebelum masuk ke kediaman Adipati Zen, aku pernah mendengar bahwa suamiku pernah menolong seorang wanita Nyonya Yang dan hubungan kalian sangat dekat. Hal itu memang benar adanya. Suamiku pergi berperang selama 3 tahun. Setelah kembali, seharusnya kamu menikahi Nyonya Yang, tapi Nyonya yang dipilih oleh Pangeran Zhao dan menjadi selir Raja Zhao. Suamiku merasa sangat hancur. Karena itulah kamu melakukan perjodohan dengan keluargaku, sehingga terjadilah pernikahan hari ini. Kamu sudah tahu semuanya? Jika suamiku masih mencintai Nyonya Yang, maka kita berdua bisa menjadi suami istri di atas kertas saja. Di malam pertama ini, tidak akan ada apapun yang terjadi. Kedepannya aku pasti akan tetap bersamamu, untuk bersandiwara dengan baik di depan orang luar, dan memainkan peran sebagai istrimu dengan baik. Istriku, apa yang kamu bicarakan? Aku dan Nyonya yang sudah menjadi masa lalu. Sisa hidupku di masa depan hanya akan ada dirimu seorang. Jika suamiku berkhianat di kemudian hari,
Jangan salahkan aku jika aku bertindak tanpa belas kasih. Aku, Yan E, di tahun-tahun lalu, memang saling mencintai dengan Nyonya Yang. Hanya saja, sekarang dia sudah menjadi selir Raja Zhao. Aku sudah lama memutuskan hubungan itu sepenuhnya. Aku berani bersumpah, kedepannya di hati Yan E ini, hanya akan ada kamu, Shen Yu, seorang diri. Jika aku melanggarnya, biarlah petir menghukumku, dan biarlah aku menerima ganjaran berat. Suamiku tidak perlu sampai seperti itu. Karena suamiku sangat tulus padaku. Aku pun pasti akan memperlakukanmu dengan tulus dan tidak akan mengkhianati perasaanmu. Lebih dari 10 tahun yang lalu, kamu sudah mengingkari janji padaku, sehingga membuat seluruh keluarga kediaman jenderal hancur tak bersisa. Saat ini aku tidak bisa menemukan satupun alasan untuk membiarkanmu atau untuk mempercayaimu kembali. Jadi maksudmu, hari ini kamu harus menghabisiku apapun yang terjadi. Tentu saja. Ikat dia. Besok siang, di hadapan papan nama leluhur, hukum Yan E. Baik. Para leluhur sekalian, putrimu yang tidak berbakti Shen Yu, hari ini telah menangkap penjahat yang melenyapkan kediaman jenderal sebanyak 130 lebih nyawa. Aku ingin menghukumnya di depan leluhur untuk menghibur jiwa-jiwa setia di kediaman ini. Shen Yu, aku mohon padamu, aku belum ingin tiada. Berikan aku jalan untuk hidup. Aku berjanji akan pergi dari sini dan tidak akan pernah kembali lagi. Shen Yu, kita sudah menjadi suami istri selama belasan tahun. Apakah kamu benar-benar setega ini? Kediaman Adipati Zen ternyata menghasilkan pecundang sepertimu. Sungguh aib selama 100 tahun. Dan aku, Shen Yu, ternyata hidup bersama pecundang sepertimu selama lebih dari 10 tahun. Setiap kali memikirkan hal ini, aku hanya merasa mual. Shen Yu? Aku memang pecundang. Aku takut tiada. Aku mohon padamu. Beri aku kesempatan hidup. Apapun yang kamu katakan akan kulakukan, aku mohon padamu. Para leluhur sekalian, putrimu yang tidak berbakti Shen Yu hari ini akan membalaskan dendam demi kediaman jenderal. Titah Kaisar tiba, jangan laksanakan hukuman itu. Titah Kaisar sudah tiba. Kaisar ingin aku tetap hidup. Shen Yu, titah Kaisar sudah tiba. Kamu tidak bisa lagi menghabisiku. Cepat lepaskan ikatanku. Cepat lepaskan. Segera kemari dan lepaskan ikatan ini. Shen Yu, apa kamu berani melawan titah Kaisar? Meskipun aku melawan titahnya, memang kenapa? Titah Kaisar tiba, jangan lakukan itu. Shen Yu, kubilang hentikan pedangmu. Apa kamu tidak dengar? Yang Mulia Putra Mahkota, orang ini sudah tiada. Membicarakan hal ini lagi, sudah tidak ada gunanya sama sekali. Kamu? Hamba menghadap Yang Mulia Putra Mahkota, menghadap Kasim Gao. Sudahlah, bacakan dekretnya. Atas perintah langit dan Kaisar beritahukan, keluarga jenderal telah menunjukkan kesetiaan yang luar biasa. Putri sulung Shen Yu telah salah menikah dengan keluarga Zheng Wogong hingga menyebabkan bencana besar hari ini. Namun Shen Yu tetap setia sepenuhnya. Dia memohon untuk pergi membasmi suku Xiongnu di utara. Hal ini sangat melegakan hati Kaisar. Maka dengan ini Shen Yu diangkat menjadi jenderal besar penakluk utara dan akan berangkat menumpas pemberontakan Xiongnu dalam 5 hari ke depan. Hormatilah dekret ini. Hamba menerima titah. Nyonya, Anda ingin pergi berperang? Kediaman jenderal tidak boleh sehari pun tanpa pemimpin. Mulai sekarang tinggallah di kediaman jenderal. Setelah 2 tahun, aku pasti akan kembali. Tidak, Nyonya. Saya ingin ikut Anda pergi berperang, melawan Xiongnu, dan memberikan kontribusi bagi kediaman jenderal. Pergi berperang bukanlah main-main. Jika kamu bersikeras, maka pergilah bersamaku. Mohon kabulkan permintaan saya, Nyonya. Sesuai dugaan, kamu memang putriku, Shen Yu. Nyonya, tadi Anda memanggil saya apa? Apa yang baru saja Anda panggil kepada saya? Nona Zhao Zhao, ini artinya jenderal sudah mengakuimu. Ibu, Zhao Zhao tidak akan mengecewakan harapan Ibu. Yang Mulia Putra Mahkota, ada keperluan apa berkunjung hari ini? Tentu saja untuk membawamu masuk ke istana, menemui Kaisar.
Untuk ekspedisi kali ini, kerajaan kita membawa lebih dari 6.000 prajurit, dan banyak di antara mereka yang tidak tunduk padamu. Ayahanda ingin kamu membuktikan dirimu secara langsung. Saya akan segera mengikuti putra mahkota ke istana. Kamu tidak seharusnya menghabisinya. Oh, Ayahanda sudah memegang beberapa bukti pengkhianatan terhadap negara yang dilakukan oleh Yan E, Kuil Dali, dan 3 departemen pengadilan sedang menangani masalah ini. Jika terbukti bersalah, Yan E akan dinyatakan berkhianat, akan dieksekusi secara publik, dan seluruh keluarganya akan dihukum. Kamu tidak perlu mengotori tanganmu sendiri? eksekusi publik itu tidak akan sebanding dengan menghukumnya di depan para leluhur keluarga Shen. Sudahlah. Kini Yan E sudah tiada. Hanya saja ini menyulitkan Kuil Dali dan 3 departemen dalam melakukan penyelidikan. Sekarang, kamu hanya perlu ikut denganku ke istana. Baik. Jika 2 tahun lagi, Jenderal Shen memiliki prestasi militer yang luar biasa, dan bisa dianugerahi gelar Jenderal Besar Zhengguo, mungkin beberapa hal masih bisa diperbaiki kembali. Putra mahkota, silakan. Para prajurit sekalian, ikutlah aku melakukan ekspedisi ke utara, rebut kembali tanah kita, dan pulihkan kejayaan negeri kita. Rebut kembali tanah kita, pulihkan kejayaan negeri. Berangkat. Salam Baginda Kaisar. Bacakan titahnya. Baik, Baginda. Atas mandat dari surga, Kaisar menitahkan, Jenderal Besar Zhen Bei Shenyu telah memukul mundur musuh sejauh 300 mil, merebut kembali 16 prefektur Yanyun, menstabilkan pemerintahan kerajaan, membuat rakyat hidup tentram dan damai, dan menciptakan kedamaian di seluruh negeri, atas jasa besar yang tak ternilai ini. Maka Shenyu secara resmi diangkat menjadi jenderal hebat tingkat 1 Jenderal Besar Piauci bagi kerajaan Yan kami, dianugerahi gelar kehormatan wanita pelindung negara, yang dapat diwariskan secara turun-temurun. Terima kasih, Yang Mulia. Putri angkat Jenderal Shen, Yan Zhaozhao, selama 2 tahun, telah berjuang melawan suku Hun di luar sana, serta menenangkan rakyat di perbatasan. Telah menjadi teladan jenderal wanita bagi negara kerajaan Yan kita. Maka secara resmi dianugerahi gelar Jenderal Anyi, dengan kedudukan tingkat 4. Dan oleh titah Kaisar, akan dinikahkan dengan putra mahkota, di hari yang baik yang akan ditentukan. Hamba berterima kasih kepada Yang Mulia. Jenderal wanita Meyer dan Lanner, yang juga berjasa melindungi negara, dengan keberanian tiada tandingan, juga dianugerahi gelar Jenderal Anfe dan Jenderal Pinko, dengan kedudukan tingkat 4. Jenderal lainnya akan diberikan penghargaan, sesuai dengan pencapaian dan jasa mereka. Demikian titah Kaisar. Hamba sekalian menerima titah ini. Jenderal Shen, ada satu hal lagi. Silakan sampaikan, Yang Mulia. Saat itu Yan E berkhianat dan ingkar janji, bekerja sama dengan suku Hun, dan membuat 130 orang lebih di kediaman Jenderal Tiada. Di antaranya termasuk ayah, ibu, serta pamanmu, beserta 6 kerabat dekat lainnya. Hal itu menyebabkan pertahanan kerajaan Yan kita, kekuatan militernya sempat melemah. Mengenai hal ini, kini aku sudah menyelidikinya dengan jelas. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk menghormati kesetiaan keluarga Shen milikmu, aku ingin menyelenggarakan bagi keluarga Shen pemakaman kenegaraan bagi 130 orang lebih itu, mendirikan kuil peringatan keluarga jenderal, agar dihormati dan didoakan oleh seluruh rakyat. Terima kasih banyak, Yang Mulia, atas kebaikan yang begitu besar. Ayah, ibu, Yang Mulia mengadakan pemakaman kenegaraan dan membangun kuil untuk kalian. Putri kalian yang kurang berbakti Shen Yu telah berhasil. Hari ini aku akan membangkitkan kembali kejayaan kediaman jenderal. Bangkitkan kembali kejayaan kediaman jenderal. Bangkitkan kembali kejayaan kediaman jenderal. Bangkitkan kembali kejayaan kediaman jenderal.